Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan tema hamba Tuhan atau hamba uang. Pilihan ada di tangan kita. Di akhir zaman ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan, menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba uang. Matius 6 mengatakan bahwa tidak mungkin seorang menjadi hamba atau mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Mari kita baca bersama Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Matius 6 ayat 24 berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi firman Tuhan melalui Tuhan sendiri berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah sekaligus kepada Mammon. Kamu tidak mungkin mengasihi Allah sekaligus mengasihi juga Mammon, Dan kamu tidak bisa menjadi hamba Allah atau hamba Mammon. Mammon adalah istilah yang digunakan untuk kekayaan materi. Mammon atau harta benda atau uang. Jadi Mammon ini adalah harta benda, uang yang menjadi penguasa yang bersaing dengan Allah. Itu Allah ilah zaman akhir. Berhalanya banyak orang di zaman akhir ini. Jadi Mammon itu adalah ilah, berhala. Karena di situ ada keserakahan manusia di akhir zaman. Terhadap uang, harta benda, dan ini Mammon ini saingan utama dari Allah. Jadi kalau kita mengaku kita ini penyembah Allah, maka kita juga tidak boleh sekaligus serakah cinta uang. Kejar uang lebih daripada Allah. Sebab 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 berkata bahwa sekarang kita berada di zaman yang sukar. Dan zaman yang sukar ini adalah zaman di mana orang mencintai uang, menjadi hamba uang. Kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman. Keadaan manusia akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini menunjuk pada zaman akhir, akan datang suatu masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama itu, tidak mengindahkan hal ibadah, mengutamakan yang lain. Dikatakan masa sukar. Ini hari-hari terakhir masa sukar zaman sekarang. Ini bukan masalah masa sukar bahwa kita ini kesulitan ekonomi bersama orang dunia sama. Sesulit-sulitnya perekonomian, pencarian mata pencarian dunia sekarang, saya selalu percaya satu hal, bahwa Tuhan membedakan kita
dengan orang dunia. Orang dunia bisa masa sukar, mau makan saja susah. Kalau saya memanggil Bapak, ya Abah, ya Bapak, anak saya, Bapakku dia. Ya, masa Bapak itu melihat anaknya gak makan, lapar, senang-senang saja dia? Tidak. Masa kalau Bapak itu minta roti, Bapak itu, anak itu bilang, Bapak kasih roti, dikasih ular sama dia? Kan tidak mungkin. Sayangnya banyak anak Tuhan yang memanggil Bapak, tapi tidak tahu posisinya bahwa sebagai anak Bapak di sorga itu yang tanggung jawab. Hanya apakah kita jadi anak yang patuh, yang ngerti apa maunya dia, menyenangkan hatinya. Disinilah sebenarnya keadaan manusia, sehingga banyak yang disebut anak Tuhan, tanda petik orang percaya, juga seperti orang dunia, nggak ada bedanya. Bahkan minta maaf, banyak orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan pun demikian adanya. Jadi kita harus percaya bahwa masa sukar ini bukan hanya ekonomi susah, tapi masa sukar ini justru banyak sekali orang memberhalakan mamon, mentuhankan uang, kekayaan, harta benda. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak mungkin orang menyembah, mengabdi, menjadi hamba Allah, lalu sekaligus menjadi hamba uang. Ketika Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, pada waktu di tempat lain terjadi masa kelaparan, semua orang mencari gandum yang sulit, tapi di Mesir gandum yang sudah disiapkan oleh Yusuf, kemudian karena dia bisa menafsirkan mimpi dari Firaun, dia diangkat sebagai penguasa di Mesir. Dan ketika dia jadi penguasa dengan hikmat Tuhan, dia suruh mengumpulkan gandum pada masa kelimpahan. Karena dia bilang, uraikan mimpi dari Firaun, 7 tahun kelimpahan. Ada 7 tahun kelaparan. Di masa 7 tahun kelimpahan ini, Yusuf berkata, kumpulkan gandum. Sehingga pada masa kelaparan, maka di situ orang tidak perlu susah untuk makan sampai lapar lalu mati karena kelaparan. Jadi dengan hikmat Yusuf ini mengatur sedemikian rupa. Lalu saudara-saudaranya dipanggil pindah ke tanah Goshen. Tanah Goshen inilah yang disebut tanah di mana kelimpahan makanan. Di masa sulit, kelaparan nanti, di Goshen tidak ada kelaparan. Di Goshen pun tidak ada tulah. Nanti Tuhan akan menurunkan tulah ke atas bumi ini. Dan itu firman Tuhan yang dinyatakan di kitab Wahyu. Tidak mungkin tidak dilaksanakan. 3 kali 7, ya, tulah penghukuman, tulah, ya, sangkakala, ya, dan sebagainya lanjutnya. Saudara tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah betul-betul terjadi. Kita anak Tuhan, hidup kita bergantung Bapa, bukan bergantung kekuatan kita, bukan bergantung dunia, bukan bergantung apa yang kita punyai. Jadi masa sukar adalah masa yang saya katakan menjadi hamba uang. Banyak manusia cinta akan uang, dan ini akar dari banyak kejahatan yang terjadi. Mari kita perhatikan, dengarkan baik-baik. Jadi masa sukar bukan sulit-sulitnya kita sampai tidak bisa makan, tapi masa sukar
adalah masa di mana banyak orang justru menjadi hamba uang, cinta akan uang. Dan ini menjadi akarnya segala kejahatan. Uang tidak salah. Uang dipakai untuk KKR, uang dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, uang dipakai untuk membangun gedung ibadah, uang dipakai untuk banyak hal, bisa. Jadi tidak salah. Tapi sayangnya manusia cinta akan uang, akhirnya di akhir zaman banyak orang menyimpang dari iman. Mulutnya masih bilang aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan. Tapi sebetulnya dia sudah menyimpang dari iman. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya. Ayat 9 dan ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat maut, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Ayat yang ke-10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ya, itu akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memburu uang, bukan memburu Tuhan. Kalau Rasul Paulus memburu Tuhan, aku mengejar, kalau bisa aku dapat tangkap itu pribadinya Tuhan. Karena dia sudah menangkap aku lebih dahulu. Tapi banyak orang, dia menyimpang dari iman. Nampaknya di gereja, nampaknya melayani, nampaknya kalau ini ada bisa menghasilkan uang, saya tidak ke gereja dulu. Ya, nampaknya seperti itu yang cocok. Nah, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, ketika Tuhan membawa saya pada kehidupan lahir baru, bertobat dengan pola hidup yang dulu saya kejar itu uang, ya, sampai jauh malam, sampai tengah malam, ya, cara apapun asal bisa dapat uang banyak. Sudah dapat, susah keluar. Ya, dan itu banyak permasalahan dengan keluarga. Tapi Tuhan melepaskan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini. Ya, bahkan ketika saya baru mulai lahir baru, ada proyek-proyek yang diserahkan. Ketika harus saya berbicara dengan yang mengadakan proyek, itu pada saat saya juga mau beribadah, saya tolak dengan halus. Bolehkah dirubah jadwal? Bolehkah saya besok ini hari saya mau ibadah? Kan hari Minggu sudah. Orang bilang kok bukan hari Minggu? Saya bilang iya. Saya di hari lain ada namanya ibadah mendalami Alkitab. Ya, nah itu yang saya lakukan. Ketika orang sudah taruh di meja saya uang, saya bilang tunggu ya, besok aja kalau bisa, kalau tidak di tempat lain ada terbuka. Mana ada orang sebodoh itu? Menurut orang dunia bodoh ini orang, ya bodoh. Ya, coba dipikir saudara. Uang ini taruh meja. Ya. Saya bilang maafkan ya. Saya mau ibadah. Ibadah.
Katanya hari Minggu orang Kristen ibadah. Kalau kami ini ibadah hari Jumat. Iya, ini belajar Alkitab. Oh ya sudah, ambil ini uang, simpan. Besok baru urusan. Cepat-cepat ibadah. Coba, orang yang bukan anak Tuhan, bukan orang percaya, bisa berkata, silakan. Ambil cepat-cepat, besok aja baru selesaikan. Coba bayangkan. Tuhan merubah sedemikian rupa. Ketika usaha orang tua selesai, saya kerja sama orang. Ketika saya bekerja pada orang, jam ibadah, saya berhenti semua. Saya pamit. Saya bilang nanti selesai baru saya balik kerjakan. Kita memanage itu waktu. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Ini rasa takut dan hormat pada Tuhan. Apalagi saya kalau mulai sudah melayani, saya utamakan Tuhan. Kalau kita punya iman hati kepada Tuhan, Tuhan itu akan membela dan memelihara kita. Sehingga gembala saya berkata, itu John, kalau dia sakit, tidak lagi bisa bangun dari tempat tidur, baru dia tidak muncul di dalam ibadah. Selama dia bisa bangun, pasti dia ada di gereja, jam-jam ibadah. Syukur, dari muda sampai sekarang, Tuhan tolong saya. Dari Makassar sampai pindah Manado, Tuhan telah menolong saya. Saya pasti selalu ada di tempat ibadah, kecuali saya keluar kota sementara. Keluar kota pun cepat-cepat mau balik. Ya, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong saudara sekalian. Sehingga di masa sukar ini, saingan utama Yesus tetap bukan apa-apa. Itu mamon, kekayaan, ya, juga keserakahan, serakah. Keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya mamon itu ilah zaman akhir. Tolong kita baca ya. Efesus 5. Ini semua ada ayat yang ditulis di Alkitab. Kita tidak menemukan, tidak sampai menggapai itu karena kita tidak baca. Ya. Efesus 5. Ayat yang ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik. Ingatlah baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang serakah atau penyembah berhala. Jadi serakah itu identik penyembahan berhala. Itu penyembah mamon dan menyembah Allah tidak mungkin. Ya, itu saingan utama. Coba orang muda kaya yang datang pada Tuhan bertanya, bagaimana supaya aku mencapai hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, apa kata hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan ini, jangan itu. Dia bilang sama Tuhan, semuanya sudah kuturuti, apalagi yang kurang. Apa yang kurang? Apa kata Yesus? Jual segala milikmu, bagikan pada orang-orang yang membutuhkan, lalu ikut aku. Berarti kalau dia jual semua, dia sudah tidak punya uang, tidak punya emas 1 gram lagi, tidak punya harta lagi,
Tapi dia bisa mendapatkan pemiliknya sorga. Dia bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Dia dapatkan hidup yang kekal. Tapi dia tidak bisa. Dia bilang tidak. Lalu dia pergi dengan sedih. Sebab apa Alkitab mengatakan dalam Lukas, banyak hartanya. Dalam Matius 19, sebab banyak hartanya. Saudara, kita diberkati, oke, tapi hati-hati. Banyak hartanya. Ini hati sumbernya. Engkau mengasihi Tuhan atau mengasihi Mammon. Tidak ada pilihan lain. Cuma satu pilihan, Tuhan atau Mammon. Uang, kekayaan, harta atau Tuhan. Tidak bisa dua-dua. Tidak bisa bilang Tuhan karena kau memberi aku juga mau cari uang banyak-banyak untuk Tuhan. Kadang-kadang cerita mati. Kalau sudah diberkati sulit keluar. Itu pekerjaan Tuhan sulit. Ya, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan kalau kita jadi anak Tuhan. Pengalaman Tuhan pelihara. Pengalaman Tuhan membuat mukjizat dalam hidup, dalam keluarga, dalam anak-anak. Ya. Dalam kisah Naaman, kita bisa menemukan seorang jenderal, panglima, selalu perang menang. Tapi ketika dia sampai di rumah, buka pakaiannya, wah, kusta. Yang tahu siapa? Istrinya. Yang tahu siapa? Bujang-bujangnya, pelayangnya. Ketika bujangnya yang masih muda, remaja itu masih umur 12 barangkali, itu adalah bangsa Israel yang ditawan oleh Naaman, lalu dia menjadi pelayan, pembantu, budak di rumah daripada Naaman. Dia tahu Naaman ini jenderal yang kusta, panglima yang kusta. Dia bilang sama nyonyanya, di negeri saya itu ada seorang yang bisa menyembuhkan. Ya, saksi. Ini pelayan kecil sudah bisa bersaksi tentang Allahnya Israel. Kita di sini mana ada anak kecil, anak remaja mau bersaksi tentang Kristusnya, dibanggakannya, diagungkannya. Ku bangga Yesus, ku cinta Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Mana berani ngomong, apalagi nyonya. Ini pembantu. Bukan lagi pembantu yang digaji, orang yang ditawan. Tapi beraninya ngomong dia. Lalu apa? Dia jadi berkat untuk tuannya. Akhirnya Naaman apa? Sembuh dari kusta. Itu ada banyak orang terhilang di sebelah kiri kanan saudara di atas kendaraan. Saudara naik in-drive, yang mengendarai itu belum tentu sudah selamat. Berani ngomong? Berani bicara? Atau saudara yang membawa mobil, berani bicara? Berani bercerita tentang Kristus? Malu toh? Coba baca 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita baca di ayat-ayat yang ke-5 saja dulu. Tolong kita baca ya bersama. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku mengirim surat kepada Raja Israel
Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Karena apa? Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, nyonya ini, ya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Kemudian dikatakan di situ ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel menjadi pelayang istrinya Naaman. Dia ini yang bicara, menjadi berkat. Maukah saudara jadi berkat di rumah? Maukah saudara jadi berkat di tengah-tengah di mana kamu ada? Ya, disinilah kita ditantang di akhir zaman, bawa jiwa sebanyak-banyak. Sebab Alkitab mengatakan Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia, semua telinga dengar, baru kesudahan alam. Ya, saudara tidak pernah mau bawa jiwa, dipikir itu tidak guna, dipikir itu tidak ada apanya. Yang diburu itu jabatan, pekerjaan, uang, yang tidak bisa menjamin. Jabatan tidak bisa jamin hidup kita, uang tidak bisa jamin hidup kita. Nggak bisa nolong. Yang nolong kita siapa? Tuhan. Ya. Naaman, kemudian dia dengar itu kesaksian, dia terus berangkat. Kalau kita baca ayat 15. Kemudian kembalilah dia dengan seluruh pasukan. Ya, setelah disuruh membenamkan diri, tolong saya baca ayat 14 dulu. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Karena abdi Allah, hamba Allah yang namanya Elisa, hamba Tuhan, dia bilang, Gehazi bilang sama itu jenderal, turun 7 kali membenamkan diri di sungai Yordan, maka dia akan sembuh. Wah, masa di negeri saya tidak ada sungai yang baik, kok sungai ya semua seperti ini. Tapi ya pelayan-pelayannya bilang, jenderal, daripada sakit sudah, dia masuk. Kadang-kadang ada orang yang enggan pergi gereja, enggan melayani, mesti ada supporter. Pernahkah saudara dorong orang, ayo mari kita ke gereja? Ya, tidak ada uang kendaraan, mari saya bonceng, mari saya antar. Pernah begitu? Inilah banyak kekurangan daripada gereja Tuhan. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus, kalau tidak susah. Ya, susah. Nah, kalau saya baca sampai ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayang, sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap tolak. Ini hamba Allah, hamba Tuhan, abdi Allah. Jadi dia cuma suruh, ayat 14, maka turunlah membenamkan dirinya 7 kali. Ya, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, seperti kata Elisa. Jadi waktu dia pergi menghadap Elisa, Elisa bilang, benamkan diri 7 kali, kamu akan pulih. Awalnya tidak mau,
Didorong sama pelayan-pelayannya, bawahannya dia mau masuk, sembuh. Akhirnya dia keluar mujizat, sembuh dari kusta si Naaman ini. Kemudian dia mau balas, dia kan bawa banyak emas, banyak apa semua. Dia mau kasih kepada Elisa. Tapi Elisa menjawab, sekali lagi saya baca. Tetapi Elisa menjawab, ayat 16 tadi, Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, abdi Allah, pelayan Allah, hamba Allah. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, tidak mau dibayar. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia menolak. Dia tidak mau jual karunia Allah. Bukan aku kok yang menyembuhkan. Aku cuma dikasih tahu Tuhan suruh Naaman itu membenamkan diri. Lalu Naaman sembuh. Mau kasih duit. Banyak sekali ya mas. Coba. Dia tidak mau. Elisa ini abdi Allah, pelayan Allah, hamba Allah. Bukan hamba uang. Ya, bukan hamba uang. Demikianlah sebetulnya abdi Allah, hamba-hamba Allah. Jangan jadi hamba uang, tak mungkin. Matius 6 tadi yang kita baca sudah mengatakan, tidak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan. Pilihan di tangan kita, mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi hamba uang. Soalnya jangan pikir ini cuma orang yang bergelar pendeta. Ya, saudara juga hamba-hamba Allah. Harus mengabdi kepada Allah. Ya, ternyata Elisa tidak mau uangnya. Tapi celakanya, itu muridnya Elisa, abdinya Elisa, pelayannya Elisa, pembantunya Elisa, yang namanya Gehazi. Inilah hamba Mamon, hamba uang. Mari kita baca ya. Ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Ya, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Disebut lagi di sini, Gehazi itu bujangnya, pelayannya Elisa, pembantunya Elisa. Tapi Elisa disebut lagi abdi Allah, hamba Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan, dia bilang lagi demi Tuhan, Tuhan lagi yang dipakai, yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Jadi Gehazi bilang, wah bodoh deh, waduh mengkilap, banyak sekali emas, aku akan lari kejar Naaman. Ya, apa yang dikejar? Naaman atau emas itu? Emas. Jadi banyak orang begitu kan, kejar uang, kejar jabatan, kejar pangkat. Padahal yang Tuhan yang tolong kita selalu Tuhan. Jadi kalau ada masalah Tuhan, kalau ada susah Tuhan tolong saya sakit, saya menderita, saya ini, saya itu. Tapi kalau Tuhan sudah tolong, lupa Tuhan. Lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Jujur,
Itulah yang saya dapatkan seringkali, baik itu pelayan Tuhan maupun itu anggota jemaat Tuhan. Tidak berani ambil risiko, konsekuensi. Nah, inilah. Ya, jadi masa sukar seperti Gehazi. Sekarang kita baca di ayatnya yang ke 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejar, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Mungkin shalom, ya, shalom pas, ya. Nah, di situ jawabnya apa? Juga selamat, tuanku Elisa menyuruh. Ini sudah mulai dusta. Ya, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ini kan dusta. Nah, ini bahayanya dusta. Ya, karena terlalu cinta uang, cinta kekayaan, mamon, serakah, dusta. Apa saja yang orang Kristen nanti banyak berani buat asal dapat uang banyak. Nah, terus Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi, 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujannya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutlah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Dengarkan baik-baik, ayat 25 berkata, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Nah, jawabnya, hambamu tidak kemana-mana, dusta. Orang kalau sudah tinta, keraka, mamon, itu biasa embel-embelnya dusta. Ya, dusta. Nah, tetapi kata Elisa, ini orang yang diurapi Tuhan, tahu dia. Ya, jadi jangan suka berdusta nih. Kalau papa ada pesan, jaga itu adik, ya. Atau papa bilang, tolong nanti ambil itu obat di sana atau apa di sana, jangan berdusta ya. Kapan papa suruh? Tidak kita dengar. Padahal tadi dia bilang, oh iya pak, iya baik pak, saya akan ambil. Tapi sekarang bilang, tidak tahu, tidak dapat dengar. Nah, ini berdusta. Dusta itu kekejian di mata Tuhan. Tanya orang Kristen pikir itu gampang, bahkan banyak hamba Tuhan enaknya berdusta. Siapa itu pendusta? Iblis. Iblis itu pendusta. Bahkan Yohanes mengatakan bapak segala dusta. Jadi orang yang selalu melakukan dusta, mencintai dusta, itu sama dengan menjadikan iblis itu bapaknya. Ini bukan hamba Tuhan, bukan hambanya Elisa, hambanya iblis. Dia dusta kepada Naaman, disuruh gurunya untuk minta. Padahal tidak. Nanti pulang ke rumah dia dusta lagi sama gurunya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu, sumpah saya tidak ngomong, sumpah saya tidak dengar. Itu dusta loh.
Mana orang dusta bisa diberkati Tuhan. Dulu kita dagang, sudah untung kita bilang, sumpah tidak ada untung. Bocohan. Padahal sudah cuan. Saya oh Tuhan tolong. Betul ya? Sungguh. Itu dulu orang di Makassar berani bilang begini, kusta. Orang kusta kan tangannya begini kan? Betul ya? Nggak bisa digini. Betul-betul tidak untung. Kusta. Orang suka berdosa itu kusta. Nanti lihat Elisa bagaimana jadinya. Bujangnya ini Gehazi. Baca lanjut. Ayat 25 dulu. Baru saja Gehazi masuk tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Dijawab apa? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Dusta toh? Dengar ya. Ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Ya, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu. Pindah kustanya Naaman, pindah ke Gehazi. Dan kepada, ini paling ngeri lagi, bukan hanya kepada opa ini, anaknya, cucunya turun-temurun kena kusta. Kita harap kita punya keluarga, anak cucu adalah orang baik-baik. Orang tua jangan suka berdusta, cinta uang, akar segala kejahatan, menyimpang dari iman. Kalau ada makan sederhana, makan sederhana. Kalau ada lebih, makan lebih. Terpujilah Tuhan. Ya. Kalau saya baca lagi ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu Gehazi, kata Nabi Elisa, dan kepada anak cucumu. Waduh, ngerinya. Orang tua punya salah jatuh di anak. Kalau orang tua mau lihat anaknya baik, orang tua harus baik dan benar, baik dan suci, baik dan saleh, takut akan Tuhan. Anakmu akan hidup takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Itu. Ya. Anak cucumu yang paling parah lagi, saudara baca. Kusta itu untuk selama-lamanya tidak bisa sembuh. Seperti Naaman. Naaman bisa sembuh, tapi Gehazi bersama anak cucunya kusta selama-lamanya. Ngeri tidak? Maka keluarlah Gehazi dengan kena kusta putih seperti salju. Waduh, ngerikan. Inilah bahayanya yang disebut serakah. Serakah. Jangan serakah ya. Ini bahayanya serakah. Tadi saya sudah bilang di Efesus 5, penyembahan berhala. Mana ada keselamatan orang serakah? Nah, dikatakan serakah ini mengkhianati Elisa. Tapi bukan hanya dia mengkhianati Elisa ini, Gehazi, mengkhianati Tuhan. Keserakahan itu mengkhianati bukan hanya hamba Allah itu, tapi pada Tuhan. Nah, kalau kita baca riwayat Gehazi sampai kusta dan anak cucunya kusta, apa yang perlu?
Apa yang perlu? Apa yang perlu? Pentingnya apa? Kejujuran. Pentingnya jujur. Kalau kita marah, kita tersinggung, ngomong sama dia, saya tersinggung sama kamu. Saya marah. Perlunya apa? Jujur. Sayangnya banyak orang tidak jujur. Aku tidak apa-apa, pura-pura lagi. Ini akhir zaman. Kita harus berusaha merendahkan hati, takut sama Tuhan. Itu yang saya buat hari-hari ini. Sujud menyembah Tuhan. Takut. Kalau salah omong, salah apa, Tuhan ampuni saya. Sujud. Pentingnya kejujuran. Kita lihat bagaimana Gehazi jadi kusta. Anak cucunya juga jadi kusta. Jujur. Orang yang berbicara jujur, Alkitab mengatakannya, orang yang berbicara jujur menolak untung hasil pemerasan. Kata Yesaya, hidupnya itu dipelihara, air minumnya disediakan. Tuh. Orang yang berbicara jujur menolak untung yang tidak benar, air minumnya disediakan, anak cucunya terpelihara. Cuma sayang sekali, banyak orang kurang baca Alkitab, kurang baca, kurang mau mendengar yang tidak enak bagi telinga. Ya, manusia selalu mau cari yang enak saja didengar. Ya, itu dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, orang yang menolak untung yang tidak benar, rotinya disediakan, air minumnya disediakan, dan anak cucunya terpelihara. Terpelihara. Itu Alkitab suatu kebenaran, bukan ketidakkebenaran. Dari Alkitab ini, kalau kita menjalankan, saya sangat yakin bahwa tidak ada orang yang tidak terpelihara, tidak ada firman yang tidak digenapi. Coba Elisa ini, dia tahu itu cuma karunia, dia tahu itu cuma bisikan Tuhan, bilang sama Naaman, ayo turun membenarkan diri. Jadi sekarang Naaman mau kasih upah, dia bilang tidak, ini kok karunia. Waktu Tuhan utus 12 muridnya pergi menginjil, selamatkan orang, dia bilang apa? Jangan bawa bekal, jangan bawa baju lebih berapa lain. Ya, perhatikan ada kata di situ dari Tuhan. Kamu terima cuma-cuma, kamu bagikan cuma-cuma. Pernah baca itu? Siapa di sini pernah baca? Ya, kamu terima cuma-cuma, kamu bagikan cuma-cuma. Cuma-cuma. Ya. Tolong kita baca Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 7 sampai ayat 8. Ya. Matius 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini Tuhan mengutus 12 rasul di atas temanya. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit
Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Itu Elisa, dia tahu caranya menyembuhkan Naaman dari kusta. Itu dia cuma terima cuma-cuma. Bukan Elisa yang hebat. Elisa yang diberikan 2 kali roh lebih daripada Elia. Ini perlunya penuh Roh Kudus supaya kita tidak berbuat salah dengan lidah kita, hati kita. Kata Tuhan apa? Ya, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma, tidak dibayar. Tapi banyak orang minta bayaran. Berapa banyak orang minta bayaran? Melayani sedikit, minta bayaran. Saya renungkan dari pagi saya bangun. Tuhan bicara kepada saya, khotbah ini sebentar di ibadah. Tidak mau Tuhan, tidak enak Tuhan. Nanti orang tersinggung Tuhan. Saya mau khotbah yang lain Tuhan. Tuhan bilang ya, yang lain saya mau khotbah tema ini, biar keluar, tidak ada bahan. Tuhan bilang khotbah, hamba Tuhan atau hamba uang, khotbah. Doa saya akhirnya bilang iya Tuhan, saya mau. Lalu Tuhan buka ini firman. Kok ada ayat? Ada ayatnya. Berarti Tuhan suruh saya bicara. Jadi kalau ada orang tersinggung, sangat sebetulnya baik. Kalau kita disinggung oleh firman Tuhan, kita menjadi manusia yang jadi baik. Karena kita mau memperbaiki, salah kita ditegur. Tuhan bilang apa? Ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut dan tongkat. Sebab seorang pekerja patut dapat upahnya. Cuma-cuma. Kalau ada orang tumpang tangan, tak sembuh. Cuma-cuma. Siapa yang kasih? Tuhan. Kok itu kita mau dibayar? Kayak dukun. Itu serakah. Ini buat saya dulu. Saya sangat senang. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengolah saya demikian rupa. Saya selalu ingat ini, cuma-cuma. Loh, sekarang saya tanya, saudara, saya bisa khotbah tadi karena saya tidak mau tadinya tema ini. Lalu saya mau tema yang lain. Lalu Tuhan bukakan saya ayat-ayat firman tentang hamba uang dengan hamba Tuhan. Elisa terang-terangan hamba Tuhan, ini hamba uang, hamba mamon. Loh, ada ayatnya. Yang Tuhan yang kasih saya. Loh, nanti kalau saya sampaikan, lalu saya minta bayaran. Padahal saya dapat cuma-cuma. Berikan cuma-cuma. Gratis. Coba. Rasul Paulus
Dia bilang, aku rasul. Aku punya hak bawa istri dalam perjalanan. Aku punya hak untuk ini, untuk itu. Aku punya hak, kata Rasul Paulus, menerima upah dari pelayananku. Tapi aku tidak gunakan hak. Aku bagikan cuma-cuma. Wah, ini sedikit orang sekarang yang seperti itu. Sedikit. Terlalu sedikit. Yes, apalagi zaman akhir. Tuhan tantang kita. Mau jadi hamba uang atau hamba Tuhan. 1 Korintus 9. Ayat yang keempat. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Ya. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Jadi orang Kristen harus dengan orang Kristen. Dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dengan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Jadi Petrus itu punya istri, punya anak karena dia punya mertua. Ya. Tapi Rasul Paulus tidak. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu dari domba? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukan hukum Taurat juga berkata demikian. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, ingatlah jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan ataukah kita yang dia maksudkan, yaitu kita? Hal ini yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11 Rasul Paulus berkata apa? Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Perhatikan, ini hamba Tuhan. Paulus ini hamba Tuhan. Elisa itu hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Atau tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, maksudnya titik itu tidak memberitakan Injil. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, kata Rasul Paulus, ini hamba Tuhan. Ya, kalau demikian, apakah upahku?
Ini jawabannya. Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil. Jadi kalau orang Kristen, hamba Tuhan bisa memberitakan Injil, itu upah dari Tuhan. Siapa yang membukakan firman, siapa yang berbicara, siapa yang berbicara, berbisik kepada kita dalam gelap di kamar. Memangnya kita sudah pintar langsung, sudah bisa khotbah. Itu yang Tuhan katakan, terima cuma-cuma, bagikan cuma-cuma. Apa tidak punya hak? Hak ada. Tapi Rasul Paulus tidak menggunakan hak itu. Ya, kalau demikian ayat 18. Apakah upahku? Upahku ialah aku boleh memberitakan Injil. Aku boleh memberitakannya tanpa upah, bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak-banyak orang. Itu tujuan motivasinya Rasul Paulus. Ini perlu diperhatikan oleh para pelayan, para hamba Tuhan. Saya termasuk di dalamnya. Cuma-cuma, bagikan cuma-cuma. Bagaimana hidupnya seorang gembala? Itu kalau zaman dulu perjanjian lama, bagikan orang-orang yang tidak punya nafkah hidup di luar. So itu seorang gembala sebaiknya tidak punya mata pencarian yang lain. Jadi direktur kah? Jadi komisaris kah? Jadi apakah? Jadi apakah? Memang dia full time konsentrasi untuk melayani. Ini seorang gembala. Nah hidupnya bagaimana? Seperti orang Lewi yang dulu. Tidak punya bagian. Ya, tidak punya bagian. Seperti 11 suku. Jadi bagaimana hidupnya suku Lewi? Mereka hidup dari persembahan persepuluhan yang dipersembahkan oleh suku-suku lain. Tapi suku Lewi sendiri harus juga mempersembahkan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Tidak bebas. Hamba Tuhan, pendeta, gembala pun tidak bebas dari memberikan kembali milik Tuhan. Siapa bilang bebas? Kita semua harus melakukan itu. Jadi kita yang dari tidak punya pencarian hidup, tapi itu bukan yang utama mata pencarian. Seperti saya pernah katakan, saya dulu orang usaha. Saya terpanggil menyerahkan hidup. Ini semua habis. Nah sekarang saya jadi gembala gereja. Wah, saya punya pencarian lagi di sini. Tidak itu. Tidak itu. Ya. Yudas Iskariot pegang kas. Ya, Yudas Iskariot salah satu dari 12 murid Tuhan. Kepercayaan pegang uang, tapi apa? Pencuri uang, karena cinta uang. Hamba uang, matinya gantung diri, bunuh diri. Dia jual Yesus hanya 30 keping perak, bukan kemas. Bahaya di akhir zaman ini. Banyak orang jual Yesus. Apa kelepasan kita gereja Tuhan? Jauh dari mata ular, kata Wahyu 12. Dipelihara 1260 hari. Jauh dari mata ular. Siapa itu? Jauh dari antikris, tidak dibawa tekanan antikris. Sebab orang yang tidak pakai cap, nanti ada apa? Tidak pakai itu 66 di dahinya. Tidak bisa makan, tidak bisa apa. Nah bagaimana Tuhan menerbangkan kita ke padang gurun, dipelihara jauh dari mata ular. 1260 hari, 3,5 tahun. Apa kelepasan? Uang.
Uang, mamon, ikatan uang, cinta uang. Iya, itu kalau pasang gereja terakhir sebelum sempurna. Tidak ada satu pun yang saudara bisa bawa dari milikmu. Tahan-tahan, pegang-pegang baik-baik, simpan baik-baik. Karena itu kalau ada pekerjaan Tuhan, visi kita memenangkan banyak jiwa, memenangkan banyak hamba Tuhan, menyadari apa yang harus kita buat di akhir zaman dekat Tuhan datang. Pakai itu uang saudara. Betul. Tidak mungkin kita masih genggam itu sambil mau diangkat sama Tuhan. Tidak mungkin. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Kalau ada ikatan bagaimana? Kalau balon gas itu mau dilepaskan naik ke angkasa, tapi ada ikatan 1000 meter, maka balon gas itu pada saat 1000 meter jaraknya itu dari langit ke bumi akan berhenti. Tapi kalau tidak ada ikatan tali atau benang yang mengikat balon gas, dilepas, dia akan lepas terus sampai di atas, sampai sejauh-jauh mungkin. Ini ikatan uang sangat kuat di akhir zaman. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Tidak bisa terbang ke angkasa kalau ada ikatan uang. Jadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Karena itu saya nasihati singers musik kita ini dulu. Gak ada saya kasih uang. Kalau mereka sulit sekolah, sulit mau menyelesaikan, saya bantu. Tapi itu bukan bayar karena dia singers atau dia pemimpin pujian. Banyak di sini orang muda seperti itu saya kasih. Bahkan sampai dia menikah bukan sedikit saya kasih. Kalau ada yang sudah menikah, saya dan keluarga saya, mari kita kasih itu, anak itu, banyak-banyak. Dia mau lupa sama kita, dia mau mengkhianati kita, dia mau tidak setia, terserah dia. Perhatikan baik-baik. Jangan sedikit saja mau melayani, minta upah. Ya, terpujilah Tuhan yang sudah menolong saya. Itu yang saya pakai itu ayat ketika saya pertama kali 33 tahun yang lalu diminta datang ke kota ini. Jangan soal pikir saya sudah banyak uang, saya tolak-tolak uang, tidak. Mau dibayarin uang tiket, saya bilang jangan, saya bayar sendiri tiketnya. 10 kali ibadah KKR Manado, Bitung 10 kali. Capek saudara, tapi saya masih muda, 40-an lebih. Orang yang menyaksikan itu baru minggu lalu ketemu, makan di Raja Oci. Makan di Raja Oci. Apa yang saya saksikan kepada saudara memang benar. Akhirnya dia mau pamit duluan, dia sudah selesai makan duluan, dia ambil itu di meja saya pesanan makanan. Ya robek. Pak John, Pak Yosef, saya bayarkan ya. Itu orang-orang yang menyaksikan dulu saya datang. Semua persembahan tidak saya ambil. Tuhan pelihara saya dengan cara yang lain sampai hari ini. Tuhan memberkati. Siapa di sini mau jadi hamba Tuhan? Angkat tangan. Hamba Tuhan. Bukan berarti sudah harus jadi full time seperti saya, tidak. Hamba Tuhan, siapa di sini? Hah? Gak mau dong.
Hamba Tuhan itu yang menghambakan diri pada Tuhan, taat pada perintah-perintah. Itu hamba Tuhan. Kalau saudara dengan firman tidak taat, bukan hamba Tuhan. Firman Tuhan itu perintah Tuhan. Betul ya? Atau salah? Sini dokter-dokter, gimana yang sekolah tinggi? Hah? Ayo. Siapa mau jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu artinya melakukan perintah Tuhan. Tidak percaya. Saya bacakanlah, sudah tambahlah sedikit ya. Nah ini, makanya karena tidak baca Alkitab, jadi takut. Dia bilang, hamba Tuhan itu berarti pendeta. Berarti tidak punya nafkah hidup. Lukas pasal pertama. Baca ya, baik-baik ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Aduh, malaikat Jibril datang pada Maria. Kau akan mengandung juru selamat, Immanuel, Yesus. Bagaimana aku bisa? Aku belum kawin, belum menikah. Aku masih gadis perawan. Ya. Lalu jawab malaikat Jibril, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu jawabnya apa? Jadilah menurut perkataanmu. Sebab aku hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya mentaati apa yang Tuhan hendaki. Itu hamba Tuhan. Biar orang bergelar pendeta, kalau dia bukan orang yang suka taat pada Tuhan, itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Betul ya? Nah ini, terima kasih Tuhan, saya sudah sampaikan. Yang tadinya saya tidak mau, banyak orang tersinggung, nanti orang marah pada kita. Tuhan tolong kita, mari kita bangkit berdiri. Aduh, ketika saya tidak mau bicara, saya tidak sejahtera. Kalau ada orang tersinggung, puji Tuhan. Itu berarti Tuhan mau kita jadi baik. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Hamba Tuhan yang kecil saya, gereja kecil yang saya pimpin, pendeta kecil, tapi saya mau jadi hamba Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kau jangan harap dunia, jangan harap kekayaan dunia. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Syukuri apa yang ada. Jangan meraup dunia. Pada waktu Tuhan panggil engkau pulang ke rumah Bapa, kau tidak bawa apa-apa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi kami, teguran-Mu, ajaran-Mu untuk kebaikan. Terima kasih buat saya, hamba Tuhan yang kecil, pendeta kecil, jemaat kecil, yang dipercayakan hari ini menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat Tuhan. Untuk di akhir zaman ini jadilah hamba-hamba Tuhan, bukan hamba uang. Jangan kusta Gehazi hingga pada kita. Jangan seperti Yudas Iskariot yang mati bunuh diri. Jadilah seperti Rasul Paulus. Kamu terima cuma-cuma, kata Tuhan, bagikan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita orang diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat katakan amin.